Ya, teman-teman, semangat untuk di pagi hari. Kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman ya. Sembari liburan teman-teman, tapi kita tetap harus produktif teman-teman ya. Saya berangkatnya mungkin besok teman-teman ya, pagi hari. Kalau sekarang masih dalam posisi masih di tempat seperti biasa teman-teman ya. Baik teman-teman ya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan juga teman-teman ya bersama keluarga. Serta terima kasih teman-teman ya, selama ini teman-teman selalu mendoakan saya. Dan tidak lupa juga kepada teman-teman yang telah memberikan support tank ya, terima kasih. Semoga support tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Oke teman-teman, terima kasih ya komentar-komentarnya sudah masuk teman-teman ya. Mungkin sebagian sembari santai aja teman-teman ya ngebahasnya ya. Mungkin ada beberapa teman-teman mungkin agak diacak dikit ya, mungkin ada beberapa komentar, ada tiga emiten, mungkin kita bagi-bagi teman biar yang lain juga kebagian ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, ada INDS. Kita lihat apakah ada perkembangan yang baik. INDS kita cek untuk posisinya. Ya, posisi INDS itu di level habis dari harga tengahnya, artinya cenderung murah teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, kalau orang lain supportnya sudah jebol, support yang di sini teman-teman ya. Di tahun 2024 bulan Mei ada support kembali di angka 190-184 lah teman-teman di tahun 2023. Apabila nanti jebol lagi ada di angka 175 tahun 2021 dan yang lumayan agak dalam di 128 itu di tahun 2020 ya. Nah, untuk memastikannya kita cek di sini teman-teman ya. Nah, sekarang INDS sudah mulai bagus teman-teman ya, secara TAC sudah mulai bagus, sudah mulai di MA10 sudah mulai di bawah candle. Tapi teman-teman harus perhatikan juga di area sini teman. Nah, ini ada area kontrol juga ya. Untuk area penurunannya kayak ada si ekor merah teman-teman. Jadi ada dua nih teman-teman ya untuk area penurunan teman. Kalau dia sekarang bikin step teman-teman berarti cenderung bagus nih ya. Step 1, step 2 teman-teman. Artinya sudah mulai bikin step. Tapi sayang banget kemarin terakhir transaksinya dia open gap up ya. Makanya hati-hati teman-teman. Sedikit lagi waktu tanggal berapa nih? Tanggal 26 ya. Sedikit lagi menyentuh targetnya teman-teman ya. Isian sudah mulai bagus teman-teman ya, mudah-mudahan dia tidak longsor ke step berikutnya ya di area sini nih. Ya, mudah-mudahan ditahan di sinilah, kalaupun jatuh mungkin ditahan ya. Nah, teman-teman kalau perhatikan hari ini ada pengambilan daripada bandar Poren cuma 21 cuma satu lot, jalannya tipis teman-teman ini bid dan offernya. Coba lihat. Oh iya, hati-hati teman-teman, bid dan offernya tipis ya. Saya keterangan ya di sini ya. Saya kasih keterangan bid dan offer tipis. Bid. Kadang-kadang teman-teman gini, ada yang ketika bid dan offernya tipis normal teman-teman, ternyata dia dibiarkan sama bandarnya ya. Tetapi kalau sudah mau di up, kadang-kadang langsung ditebelin teman-teman ya. Tapi kalau lihat dari isiannya ini cenderung tipis teman-teman ya. Ada bukan support, resistnya di angka 244 teman-teman. 244 area mana nih? Area 244. Nah, area sinilah teman-teman, area 244 nih. Area apa namanya? Area sideways sini ya. Nah, dia cenderung besar, terus di supportnya yang paling besarnya ada di area, kita tinggiin dulu dikit deh ke atas. Di angka 156 teman-teman, di angka ARB-nya ya. 156. Jadi bawah banget ya. Bisa ada ini ditahan sama dia. Jadi cuman ada 156 adalah sebagai supportnya, dan untuk resistnya di angka 244 teman-teman. Sengaja dijaga di situ, cuman yang paling menonjol kan cuma itu doang ya. Tapi secara MA sekarang sudah mulai bagus teman-teman ya. Ini juga sudah mulai ditutup nih gap yang di atasnya, sehingga si kepala merah doang satu di angka 215. Untuk isian bandar lokal karena sedikit teman-teman ya,
cenderung si Foreign sudah ngambil teman, Foreign ngambil, terus si bandar lokal juga sudah mulai ngambil ya, sudah mulai ngambil ini 2-3 hari. Cuman ini bid dan opernya tipis, jadi teman-teman hati-hati ya, kalau sudah bid dan oper tipis cenderung gampang di up, gampang di downtrendkan juga. Cuman kenapa ini downtrendnya lama? Karena tidak yang nerima teman-teman ya, tidak ada yang mampu menerima barang-barang dari seorang bandar lokal ataupun foreign. Nah biasanya kalau sudah di atas baru pada mau tuh. Nah ini kondisinya sekarang sudah murah teman-teman ya. Ini juga cenderung ini ada bandarnya, karena up down artinya ada bandarnya. Mudah-mudahan ini sebagai tanda kenaikannya ya, karena sudah mulai masuk sudah mulai bawah candle. Tinggal petikan dikit aja teman-teman, kasih ke target aja sini nih, ke angka 223 aja. Nah cenderung itu kan akan uptrend. Tapi kalau masih belum bisa mengenai targetnya teman-teman ya, cenderung akan downtrend. Kenapa? Karena ini lagi dipermainkan untuk saling menutup, gap up ditutup, gap down juga ditutup teman-teman ya. Oke, smart money sudah mulai bagus ya, mudah-mudahan besok ada dorongan ya untuk INDS ini. Cuman hati-hati bid dan opernya tipis, sangat mudah sekali untuk dipermainkan. Era di 44. Coba era Jaya itu ada aksi pembelian dari anaknya tokoh teman-teman. Coba di berita kita cek nanti deh beritanya deh ya. Ada pembelian dari anaknya tokoh teman-teman ya. Saya melihat secara TA dulu teman-teman sama lukisan market maker ya. Ini target penurunan sudah dilalui sama dia ya, 1. Terus ini juga sama, target penurunan belum dilalui, biarin aja. Nah, dia nambah, kita tambah lagi target penurunan di sini. Nah, berarti sudah bikin step teman-teman ya. Nah, ini step 1, step 2 ya, step 3 yang di sini. Nah, sekarang lagi posisi MA10 di bawah candle, artinya cenderung uptrend. Dikit lagi menyentuh 4110 ya. Target nih tanggal 602 sudah mulai sorry ini udah ketemu duluan ini nih. Sorry, kita hapus dulu di sini. Berarti ini sudah tercapai yang ini teman-teman ya. Tercapai. Nah, udah mulai tercapai, berarti tinggal yang sini teman-teman. Ini harus ke 437 ya. 437 dilewati cenderung aman teman-teman ya. Ini harga target terdekatnya ada di angka 417, sudah tersentuh sama shadow, tapi biarin aja. Isian bagaimana? Bandar foreign sudah akumulasi ya sejak tanggal 24 Maret. Sudah mulai bagus isiannya. Perhatikan teman-teman bandar foreignnya ya. Bandar lokal pun demikian teman-teman ya. Dari mulai tanggal 21 Maret sudah mulai akumulasi. Artinya cenderung di up teman-teman ini. Kita cek deh era posisinya di mana. Era. Mana nggak keluar era teman-teman ya. Era. Oh, koneksi internetnya kurang baik teman-teman. Nah, sudah mulai aktif lagi. Era ya. Nah, era itu posisinya didowntrendkan sejak tahun 2021 teman-teman ya. Sempat menyentuh supportnya dan sudah lepas daripada supportnya. Sekarang sedikit lagi di harga tengahnya ya. Sudah ya sedikit lagi di harga tengah. Jadi teman-teman kalau beli sekarang itu dalam posisi teman-teman dalam posisi di harga wajarnya. Tidak murah dan tidak mahal. Kalau lebih dikit teman-teman dibeli di harga murah, kalau lebih dikit di atas 436 aja sudah posisinya sudah sedikit agak mahal. Berarti si era ini cenderung dijual sedikit agak murah teman-teman ya. Paling bawahnya kemarin 308 ya untuk beberapa tahun ke belakang ya. Nah kalau teman perhatikan nih step 1, step 2, step 3 ya, berarti cenderung downtrend. Jadi mungkin kenaikannya apabila dia tidak bisa melewati angka 470 ya, cenderung dia masih downtrend teman-teman ya. Jadi harus melewati ini dulu nih teman-teman. Minimal inilah dilewati nih target 434-nya. Nah, mungkin ini akan menjadi uptrend kembali di sini ya. Karena apa? Sudah melewati satu gunung kan. Satu bukit lah teman-teman. Target tanggal 28 03 25. Nah, terserah teman nanti kalau dicek kapan dibikinnya.
lihat aja video tanggal segini gitu kan, maksudnya seperti itu. Tapi dari isian sudah mulai bagus teman-teman ya, mudah-mudahan sih ada kenaikan bisa ke level 436 ya. 436 adalah area lumayan agak mahal dikit ya sini ya. Kalau pengen uptrend ya harus melewati 475 berarti teman-teman. Saya punya nggak 475, ada nih di 484 sama di angka 462 teman, itu targetnya. Ini target saya itu target yang ke-1, berarti tanggal 16 bulan 10 belum tercapai juga. Baru mencapai tertingginya di 434 teman-teman ya. Mudah-mudahan lagi mencoba lagi ya. Secara dia sudah secara umum secara garis besar dia posisi downtrend. Cuma sekarang lagi mau up, teman-teman, lagi mau up dengan syarat dia harus bisa melewati angka 435. Nah, ini kan step 1, step 2 kan, step 3 nih, belum kita step 3. Dan secara isian itu sudah mulai bagus teman-teman nih. Baik barang lokal ataupun teman-teman nyangkut di 44 ya. 44 di sini ya, ada sini ya. Masih bisa kejemput teman-teman. Target saya kan sedikit lagi nih. Kemarin juga kan sempat di sini kan. Kayaknya teman beli di area sini ya, jangan teman-teman nih. Apa-apa, ada si kepala merah juga di sini di angka 429 itu kepala merah, dan target saya di 435 teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sudah mulai up ya. Kalau sudah bisa menyentuh lagi MA 200-nya, tapi masih ada tekanan dari bawah, dari atas ya. Tapi si badan lokal ataupun cenderung dia sudah akumulasi terus teman-teman ya. Kita lihat domestiknya, ada BB bagus 3,7 miliar, FS juga sudah mulai akumulasi. Kita lihat di Poren ada BK. Nah teman-teman, mudah-mudahan BK masih akan bisa lah memaaf harga ya. Tapi pembeliannya sedikit ya, tidak sampai 1 miliar ya. Mudah-mudahan bisa sampailah teman-teman ke angka 419 ya sini nih. 44 teman-teman, ini harus ada koreksi ya, naik dikit dulu melebihi 436. Kalau pengen ke 44 koreksi sebentar, bisa ke angka 462 teman-teman. Ini kalau 462 ya udah santai, bisa ke 485 sebagai targetnya. Nah, dia kalau bisa melebihi angka yang saya targetkan di angka 477 ya, atau di atas sedikit di sini nih 499 500 ya, cenderung dia akan uptrend kembali, bisa sampai ke menyentuh harga 750 ya. Ini juga secara PR ratio 7 teman-teman sini. Oke teman-teman, untuk era seperti itu ya, masih punya kesempatan walaupun sekarang di harga tengahnya teman-teman di 444 itu cenderung sedikit agak mahal ya pembeliannya. Tapi secara pungutan sudah mulai baik teman-teman, sudah mulai bikin dia juga step by step, kecuali kalau dia di bawah lagi area sini aja ya bisa ke bawah lagi teman-teman, bisa menjemput PR kembali di 300-an teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa ya, soalnya sudah bikin step ini dia, step 1, step 2, step 3. Lanjut, ada Foru ya, longsor terus katanya. Foru Fortune Indonesia. Kena suspend ya. Baru kena suspend teman-teman ya. Berarti ini sekitar semingguan di suspend teman-teman ya. Jadi ini dia kedua kali kan ya, longsor betul. Kedua kali. Berarti dia harus disuspend. Nanti biasanya teman-teman kalau sudah disuspend seperti itu, dia harus ditaikin ya. Nah, manfaatin itu. Kalau enggak dia didatarkan lah teman-teman ya. Teman-teman punya harga berapa Poru? Oh, Poru sudah di harga murahnya teman-teman, santai aja ya. Walaupun istilahnya teman-teman di downtrend kan ya, sampai ke level 193 aja cenderung murah teman-teman. Tinggal teman-teman bersabar, soalnya ini baru kali ini sejak 10 tahunan ya. Ini 10 tahunan ya. 10 tahunan dari tahun 2015, baru tahun 2024 dia di up. Artinya apa? Teman-teman, mudah-mudahan sih tahun ini karena ada sesuatu hal mungkin tidak terlalu lama teman-teman untuk di up kembali ya. Karena kalau sudah melihat dari dari sisi sejarahnya, dia itu paling tinggi itu di harga 506 ya. Paling rendahnya ada di angka 120. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika menemukan emiten yang seperti ini ya. Cek sini. Kalau terakhir tanggal 24 nih.
Nah teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau pingin punya emiten yang buat swing ya ataupun investing teman-teman, biasanya kalau yang investing itu step by step naik gitu ya. Coba kalau teman-teman swing, upayakan teman-teman ngambil emiten yang gunung, lembah, bukit, lembah, gunung, bukit, bukit kecil, lembah. Nanti teman-teman bisa belinya di posisi lembah teman-teman. Tidak akan pas teman-teman. Kenapa? Karena si Badar pun, perhatikan kalau Badar beli itu contohnya di sini teman beli. Perhatikan Badar pernah beli jual nanti beli lagi. Jadi dia tuh beli tidak sekali teman-teman ya. Nanti kalau sudah lepas daripada suspennya, teman-teman kalau mau average ataupun mau istilahnya beli ya, upayakan teman-teman nanti perhatikan smart money-nya aja ya. Smart money sudah mulai bagus isiannya, terus MA juga sudah mulai mendukung, MA semuanya di bawah candle dan isian juga sudah mulai ada. Nah, mungkin di situ teman-teman bisa yang namanya pembelian ataupun untuk average di situ teman-teman ya. Mudah-mudahan sih tahun ini tidak sampai lama di sideways-nya. Ini sideways lama teman-teman ya. Tahun 2015 baru diangkat lagi tahun 2024 teman-teman ya. Artinya sudah lama juga nunggunya gitu kan. Kalau teman-teman nanti dia turun kembali ke level 120-an, nanti teman-teman average aja bisa harus harga ke angka 5530. Karena kalau harga situ cenderung bisa teman-teman bisa di-up ke harga situ. Ke angka 500-an masih bisa di-up ya. Jadi ini harga norma 3-nya itu hanya 500-an teman-teman. Nah, mungkin ada sesuatu hal jadi dia bisa ke angka sampai ke angka berapa? 7.000 ya. Sangat keren banget ya sampai 7.000 ya teman-teman ya. Beta nomornya tipis mungkin ya sini ya. Biasanya beta nomornya tipis teman-teman. Ini bagus ini sampai 3.000 begini pengambilan tanggal 24 nih. Berarti lumayan juga ya beta nomornya ya. 4.000 exit teman-teman. Ini banyak dikuasai sama teman-teman kita nih. Tapi terakhir poin ngambil ya, terakhir poin ngambil tanggal 24 nih. Poin sudah mulai ngambil. Ada CC, nah mudah-mudahan sih CC kalau 3.000 ngambil 3.000 harusnya sih nanti pas keluar. Ini kan nanti di FCA kan teman-teman ya. Ini habis suspend langsung di FCA kan. Karena sudah lebih daripada 1 hari ya, sekitar semingguan. FCA seminggu nanti bisa ngegas lagi. Mungkin nanti akan kenaikan sementara bisa ke level 776 teman-teman ya. Biasanya tidak melebihi kalau dia masih downtrend, dia tidak bisa melebihi ke angka bukit sebelumnya ya di 1127 teman-teman ya. Ini emiten yang dilongsorkan, biarin aja longsor teman-teman karena secara MA juga masih posisi longsor, karena mungkin ini belum siap aja untuk di up lagi karena berdasarkan sejarahnya ini harga tertingginya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sudah nunggu sekitar berapa puluh tahun berapa tahun ya, lumayan lah teman-teman ya, dari tahun berapa nih, tahun 2015 ke tahun 2024 kan lumayan teman-teman ya, hampir 9 tahun, 8 sampai 9 tahun baru menuai hasilnya bisa ke sampai ke ini kan luar biasa teman-teman ya. Ini kalau teman-teman punya harga di bawah tunggu gitu bisa sampai ke angka 6 ribuan kan sudah untungnya berkali-kali lipat teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Porus seperti itu ya, biarin aja dia kena suspend, nanti besok ngegas sedikit. Setelah dia kena FCA nanti mungkin target kenaikannya bisa di angka 768, mungkin bisa dimanfaatkan di situ ya teman-teman ya. GRPM di 66, nyangkut di 66. Nyangkut di 66. Semua target penurunannya dilewati ya teman-teman ya. Ini target penurunnya dilewati teman-teman, 1 ya. Nah nih 1, ini juga target penurunannya dilewati juga 2. Ini pas banget di garis penurunannya di sini ya. Cenderung ditahan ya di angka 46. Nah teman-teman, ini sebenarnya dalam posisi kan downtrend ya. Perhatikan MA10 menuju ke bawah, MA20 menuju ke bawah, dan MA200 pun dalam posisi di atas candle ya.
Tetapi biasanya kalaupun masa-masa downtrend teman-teman ya, sini sudah terlihat jelas arah kenaikannya bisa ke level 49 untuk kenaikan sementaranya. Bahkan nanti ke sini juga bisa lagi teman-teman nih, ke arah sini. Oke, yang terdekatnya di sinilah. Di angka 61 juga bisa. Nah, teman-teman di 66 bisa kejemput teman-teman. Ini juga ada sini area nih. Ini area penjemputan dia di angka 68 teman-teman ya. Target saya kemarin tanda kenaikannya dilewati, bukan dilewati, disentuh ya di 74. Target utama saya ada di 108. Nah, tapi ada tapinya. Itu baru secara TA dulu teman-teman ya. Dalam posisi longsor. Kemarin ada pembuangan daripada bandar Poren, teman-teman. Bandar Poren keluar nih ya. Sedikit sih teman-teman ini ya. Cenderung sedikit nih. Keluarnya cuma satu net sale-nya 1.400.000-an lah teman-teman ya. Kita cek tanggal 27 berarti ya. Nah, ini untuk all-nya di all kan. Foreign unggah pembuangan, ada si Akang ngebuang 317. Ini 317 aja gede banget. Terdeteksinya merah banget, berarti beta numbernya tipis ya. Kurang begitu ini kayak teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau di 66 masih bisa kejemput lah teman-teman. Asal teman-teman mampu bersabar aja. Sedikit lagi menyentuh PR-nya ya di 43 teman-teman. Mudah-mudahan dikasih ke 43 untuk menjemput PR-nya, karena secara MA dia masih posisi downtrend walaupun ada kenaikan sementara nanti ke 449. Kalau 66 bisa menjemput bisa teman-teman ya, walaupun dia dalam posisi downtrend. Di 66 ini dia tidak melebihi daripada bukitnya ya. Kalau dia mau uptrend dia harus melewati 74 teman-teman, baru dia dilihat uptrend ya, karena sudah melewati suatu bukit. Kalau untuk 66 masih posisinya dia di bawah bukit, artinya masih bisa kejemput untuk kenaikan sementara biasa teman-teman ya. Tunggu aja sampai smart money masuk kembali. Perhatikan ketika smart money masuk kembali, walaupun banyak dari teman-teman kita yang ambil, cuman mudah-mudahan itu bagian daripada smart money ya. Karena kalau di sini belum ada smart money yang masuk, ini baru bagian daripada retail biasa ya, si XC-nya. Tapi kalau sudah XC-nya, XC, XL, CC, terus PD, kalau dia bagian daripada smart money, artinya kemungkinan di up-nya ada. Perhatikan ketika smart money sudah mulai ngumpul dan ada kempes beberapa hari langsung boom gitu kan. Walaupun di sini tidak terdeteksi ada pengungutan daripada bandar lokal ataupun foreign. Baru di sini ada foreign ngambil keluar lagi, ngambil keluar lagi, dan terakhir keluar. Oke, teman-teman, untuk GPR masih posisi downtrend, mudah-mudahan ditahan di sini dan disidewaykan. Tunggu sampai MA10 mendaki candle dan nanti ada pengungutan daripada bandar lokal ataupun foreign. Dan yang untuk kali ini teman-teman nanti perhatikan smart money ya. Kalau smart money sudah mulai ngumpul, artinya sudah mulai ada perbaikan untuk akumulasi dan mungkin ada memaaf harga gitu ya. Target utama di angka 108 baru belum tersentuh ya. Kalau untuk angka 102 nya mungkin sudah kesentuh ya sama shadow, tapi untuk target utamanya belum tersentuh sama shadow ya, 108. Oke, GRPM seperti itu ya. Teman-teman, nanti kalau untuk settingan smart money udah saya jelaskan, silahkan teman-teman cari di playlist, cari cara, ada tulisan cara. Nah, di situ udah saya jelaskan dari mulai ekor hijau, ekor merah, terus kepala merah, terus cara setting bandar foreign, bandar lokal ataupun foreign, cenderung sudah saya jelaskan di situ teman-teman ya. Oke, KSIX ada kabar apa KSIX? Tunggu sebentar. Kenapa nggak bisa? Nah, KSIX emiten baru kemarin sore. Target penurunan ini sudah dilewati, kita hapus teman-teman ya. Nah, ini supportnya ya sudah mulai disentuh terus ya, sentuh sudah mulai bagus ya. Wah, smart money sudah mulai masuk kencang teman-teman ya. Baru tanggal 27. Wah, ini optimis teman-teman nih. Kita cek untuk target kenaikan sementara ataupun selamanya atau putar baliknya. Perhatikan di area 199 nih, lebih dikit di sini. Nah, 199. Itu ada si kepala merah. Kita gedein dikit ya. Ada si kepala merah satu. Terus di sini ada gap, teman-teman, gap yang lumayan agak lebar walaupun tertutup tersentuh sama shadow, tapi saya pikir itu adalah target untuk kenaikannya. Nah, mudah-mudahan ini sudah mulai ada dorongan, sudah mulai bagus, 3 candle hijau sudah mulai bagus. Mudah-mudahan ini dijadikan sebagai pertanda
support terbawahnya 175 teman-teman ya. Terus dari isian bagaimana? Isian sudah mulai bagus, bandar foreign sudah akumulasi walaupun di sini ompong ya. Tapi per tanggal berapa nih? Per tanggal 14 sudah mulai ngisi kembali teman-teman. Sempat ngisi banyak ya, bukan banyak, sering. Terus dia liburan dulu, nah baru ngisi lagi tanggal 14 Maret. Nah 14 Maret itu ternyata diikuti sama seorang lokal ya, tanggal 18 Maretnya sudah mulai ngambil dikit-dikit ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan pengambilan turun, ngambil lagi dikit-dikit, turun lagi terus ngambil lagi. Tapi dia malam posisi masih ada di dalam. Apalagi foreign cenderung ngambil ya. Dia setelah ngebuang terus ngambil dikit-dikit, keluar masuk keluar masuk. Tapi kalau digabungkan ternyata foreign itu dalam posisi pengambilan. Apalagi smart money sudah mulai ada. Ini mah tinggal naik, dinaikin sedikit 199 masih bisa kejemput ataupun di angka 218. Apabila tidak tembus teman-teman yang area yang saya targetkan, fix dia mau downtrend kembali. Tetapi kalau sudah mulai tembus ya, saya pikir sih dia naik dulu mungkin ke arah 217, koreksi sebentar, bikin step yang keduanya baru boom. Pinginnya seperti itu. Ini target utama 6110 teman-teman. Kapan kejemputnya? Saya tidak bisa memberikan kabar ini harus bulan ini atau bulan depan. Ikutin aja bandarnya teman-teman ya. Jangan, saya tidak akan menjadi cenayang teman-teman. Yang penting saya sudah ngasih tahu kepada teman-teman di mana area penurunannya. Tinggal teman berpikir apakah saya mau cut loss, apakah saya mau ngambil, apakah saya mau average, terserah teman-teman. Ini kan posisinya sebenarnya masih downtrend. Downtrendnya dari mana ketahuannya? MA10 masih posisi menuju ke bawah. Perhatikan MA10 dem ke bawah, MA20 juga masih menuju ke bawah dem. Tetapi secara pungutan sudah mulai bagus, makanya biasanya kalau suka ada kenaikan sementara. Kecuali ketika ada kenaikan sementara tapi MA10 sudah mulai dibelokkan ke atas dan terlihat banget gitu ke atasnya. Nah, itu biasanya ditaikkan agak sedikit tinggi. Tetapi kalau dia sudah mulai melewati 255, fix dia mau uptrend teman-teman ya. Ini bagus, smart money sudah mulai ada, sudah mulai hadir ya teman-teman. Ketika smart money hadir, maka disitulah kebahagiaan muncul karena suka ada kenaikan teman-teman. Apalagi terakhir walaupun dibuang sama bandar foreign, tapi bandar lokal sudah ngambil walaupun sedikit teman-teman ya. Ada si AI ya sebagai UY sudah ngambil lagi. Untuk foreignnya siapa? CC ngebuang sedikit cuma 79 lot ya. Oke teman-teman, untuk KSX seperti itu ya. Jadi saya target utama saya 610. Kapan kejemput? Biarkan bandar dan Tuhan aja yang tahu teman-teman. Yang penting saya sudah kasih tahu area-area kenaikan di mana-mananya. Silahkan cek teman-teman tanggal 17 nih. Silakan aja ketika saya bahas emiten KSX waktu tanggal 17.02. Nah itulah saya menargetkan di tanggal di situ teman-teman. Biasa saya suka kalau update tertentu gitu ya. Contohnya ini muka arah sini nih, suka saya kasih tanda gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, tetap harus hati-hati ya. Mesti ada PR penurunan di angka 180. Mudah-mudahan itu sebagai support terkuatnya. Lanjut emiten apa lagi nih? Buat teman-teman, buat. Kita satu lagi deh buat teman-teman ya. Buat keren teman-teman ya, sudah menyentuh harga yang saya targetkan. Tapi ini bukan target utama, bukan targetnya gitu ya. Ini hanya kenaikan sementara aja. Kenapa? Karena di sini saya melihat kemarin itu ada di 94-nya itu ada gap kecil teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ini naik dikit ya ke area 131 terus turun dikit ya ke 95 lagi baru up gitu ya. Pinginnya seperti itu, tapi kalau mau naik najak tuh ya silahkan aja. Apalagi kalau sudah bisa menyentuh targetnya ya. Menyentuh target koreksi ya bisa ke atas kembali teman-teman nih untuk si buat ini ya. Buatnya salah satu emiten yang ada ketokohannya juga teman-teman ya. Smart money kemarin sudah mulai masuk, maka terjadilah kenaikan yang bagus teman-teman ya. Ini juga ketika smart money masuk di sini ada kenaikan sebagai shadow tapi yang di sini ya. Oke teman-teman, jadi si buat ini sudah mencapai target kenaikan, bukan target, tanda kenaikannya, mencapai tanda kenaikannya di angka 111 dan dia diam di situ. Harusnya saya hapus tapi saya biarkan dulu ya, belum tersentuh sama body yang lainnya, maka akan saya biarkan dulu. Kecuali kalau dia sudah ketemu lagi atau bikin candle baru ya, baik merah ataupun hijau, maka saya akan hapus. Oke teman-teman, target selanjutnya ke target aja teman di sini nih.
Kalau dia bisa mencapai ke 154 berarti kan sudah melewati satu bukit, juga bukit 1, bukit 2 gitu, artinya mau uptrend ya. Tapi kalau dia tidak sanggup melewati angka 134 cenderung dia akan ke bawah lagi. Tapi secara EMA sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Nih EMA 10 sudah mulai dibelokkan ke atas. Sayang banget nih dia meninggalkan jejak penurunan. Biasanya kalau jejak penurunan seperti ini ada tekanan dari atas nih ya. Sedau seperti ini biasanya kok suka turun kembali. Makanya lebih baik turun kembali deh ke level 19696 dulu gitu ya, biar 9596 lah, biar nanti bisa melanjutkan kenaikan lagi ke area selanjutnya, biar dia bikin step ya. Sekarang pungutan lokal cenderung jual, udah agak lumayan banyak sih, bukan lama banyak teman-teman, istilahnya sedikit dijual. Ini posisinya teman-teman ya. Bandar Foreign pun demikian, 2 hari ini dia kemarin ada pengambilan, cuma sekarang ada pembuangan lagi. Tapi pembuangan sampai di up ya, bagus berarti teman-teman ya. Kalau dari MA sih sudah mulai dibelokkan teman-teman, ini saya pinginnya sih langsung ke sini dulu ya. Ke sini bikin step aja dikit teman-teman ke angka 117 aja. Boom, bisa naik ke atas, bisa keren teman-teman. Ya tapi kalau bandar berkehendak lain pingin ke bawahin dulu untuk menjemput PR-nya ya silakan aja gitu kan. Yang penting jangan jeblos lagi area 82-nya. Kalau 85 disentuh sih nggak jadi masalah, berarti kan itu support kuat. Tapi kalau udah dibablasin ya downtrend teman-teman ya. Apalagi saya tidak punya tahanan sebelah kirinya gitu ya, cenderung dia harus mengikuti bandar. Secara bandar sih ini masih posisi pembuangan teman-teman ya. Nah sampai itu teman-teman ya, mungkin seperti itu dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti mungkin akan saya sambung kembali ya, mungkin nanti siang lah teman-teman, karena saya juga belum kemana-mana ya, masih posisi santai, lagi packing lah teman-teman ya. Oke, selamat pagi dan selamat apa teman-teman dan salam teruntuk keluarga di rumah teman-teman ya. Sampaikan salam saya teruntuk keluarga di rumah, teman-teman jaga kesehatan ya. Sekarang musuhnya hujannya, kalau di saya tidak tentu teman-teman, sekarang lagi hujan pagi teman-teman ya, sekitar habis jam 5 itu sudah mulai hujan, nanti biasanya berhenti sebentar, nanti pas habis biasanya jam 8 bukan jam 8, jam 10 ke atas hujan sebentar, nanti kering lagi, nanti susul pagi lagi. Ini lagi begitu di saya teman-teman ya. Biasanya kalau saya siklusnya sudah bisa dihitung teman-teman ya, prediksinya sudah bisa dihitung. Kalau di saya teman-teman, ini bicara prediksi juga bisa nyambung ke saham teman. Soalnya gini, prediksi kata BMKG besok hujan gitu kan, ternyata enggak. Kenapa? Berarti kan secara ciri-ciri sebenarnya seharusnya hujan teman-teman, karena ada sesuatu hal, mungkin angin berhembus terlalu kencang gitu, akhirnya si hujan di suatu tempat itu tersapu gitu teman-teman, ataupun ada rekayasa cuaca gitu, biasanya seperti itu. Makanya kalau saham juga seperti itu, secara syarat harusnya naik teman-teman ya, tetapi karena ada sesuatu hal atau berita tiba-tiba kayak kemarin kan berita sampai 7% turun kan, hampir semuanya saham turun, bahkan diberhentikan semuanya. Jadi kita ada istilahnya secara teorinya harusnya naik, tapi kalau ada sesuatu hal ya tidak jadi, kadang-kadang seperti itu ya. Tapi tiba-tiba tidak diprediksi nih, ini nggak bakalan hujan katanya, udah panas begini, tiba-tiba hujan panas gitu kan, hujan panas ketika panas tapi hujan. Nah kadang-kadang seperti saham juga seperti itu, tidak ada akumulasi, tidak ada smart money, tiba-tiba naik aja teman-teman. Nah itu yang namanya seperti cuaca, seharusnya seperti cuaca teman, tidak bisa diprediksi secara akurat, tapi tanda-tanda kenaikan ataupun menurunnya ada. Bahkan walaupun tidak ada tanda-tanda kenaikan atau penurunan, tiba-tiba naik atau enggak tiba-tiba turun gitu teman-teman ya. Nah seperti itulah teman-teman ya, makanya ada hubungan dengan cuaca teman-teman. Oke lah segitu ya teman-teman ya untuk obrolan akhirnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.